Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Safitri dengan NIM 1905125, mahasiswa semester 6, mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6A, Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH yang telah mengampu mata kuliah ini. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil UAS saya, yaitu langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pemisah vertikal dan pemisah horizontal dalam UU PA? Di dalam hukum tanah dikenal dua asas yang satu sama lain bertentangan, yaitu dikenal dengan asas perlekatan vertikal atau asas pemisah vertikal dan asas pemisah horizontal. Sejak berlakunya KUH Perdata, kedua asas ini diterapkan secara berdampingan sesuai dengan tata hukum yang berlaku dewasa itu, atau masih dualistis. Sejak berlakunya UU PA, maka ketentuan buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air, dan serta kekayaan di dalamnya telah dicabut, kecuali tentang hipotek. Asas perlekatan vertikal atau asas pemisah vertikal, yaitu asas yang mendasarkan kepemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Dalam hukum tanah, negara yang menggunakan apa yang disebut dengan asas akasi atau asas perlekatan, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah, merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah dengan sendirinya, karena hukum meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau menanamnya, berdasarkan pasal 500 dan pasal 571 KUH Perdata. Selanjutnya, asas pemisah horizontal, yaitu asas hukum adat yang merupakan dasar hukum tanah nasional. Berdasarkan asas pemisah horizontal, pemilikan atas tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah itu adalah terpisah. Pemilikan atas tanah terlepas dari benda-benda yang ada di atas tanah, sehingga pemilik hak atas tanah dan pemilik atas bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud privilege di dalam hukum perdata? Jelaskan dengan contohnya. Secara umum, dasar dari hak istimewa termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1134 yang berbunyi, hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. Privilege atau hak istimewa merupakan hak yang memberi jaminan, walaupun bukan merupakan hak kebendaan tetapi ditempatkan dalam buku 2 KUH Perdata. Pasal 1134 KUH Perdata merumuskan pengertian privilege sebagai berikut. 1. Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. 2. Gadai dan hipotek lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan sebaliknya. Contoh, aksi Presiden Jokowi mengendarai motor kala melakukan kunjungan ke Tangerang pada 4 November 2018. Saat itu, beliau mengendarai tanpa menyalakan lampu motor yang diatur pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena ada hak privilege atau hak istimewa pada beliau. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian kredit, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian hak tanggungan, disertai dengan masing-masing contohnya. Perjanjian kredit atau kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu, dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754. Contoh, pemberian kredit bank, perjanjian kredit rumah, motor, barang elektronik, dan lain-lain. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Contoh, perjanjian gadai yaitu gadai emas, motor sawah, rumah, dan lain-lain, dan diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan kepada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut di mana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.
Selanjutnya, perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, tetapi untuk menjaminkan kepastian hukum bagi kreditor, maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Contoh, penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit. Apabila seseorang membeli motor secara kredit, ketika Anda melakukan kredit motor, maka pihak pemberi kredit yang membeli ke dealer merupakan pemilik dari motor tersebut. Meskipun registrasi hak miliknya dialihkan atau diatasnamakan pada Anda, selama Anda belum melunasi kredit tersebut, maka motor masih menjadi milik pemberi kredit. Selanjutnya, perjanjian hak tanggungan merupakan perjanjian asosier dari perjanjian utang piutang. Perjanjian kredit atau perjanjian lainnya menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian terdahulunya. Contoh, Anda membeli rumah senilai 1 miliar dari developer PT Angin Ribut, maka PT Angin Ribut akan memberikan surat kuasa membebankan tanggungan kepada bank tempat Anda mencicil KPR. Hal ini karena sertifikat surat hak guna bangunan atas nama PT tersebut telah terbebani akta pemberian hak tanggungan atau jaminan sebesar 1 miliar. Berarti PT tersebut adalah sebagai tertanggung dalam hal ini dan wajib memberikan SKMHT kepada bank sebagai kreditur. Intinya, pada PT tersebut memberi kuasa kepada bank sebagai kreditor untuk mewakilinya. Seandainya terjadi sengketa atau Anda tidak dapat membayar cicilan, maka bank yang akan berperan, bukan developer. Dalam hal ini, PT tersebut SKMHT wajib dibuat oleh notaris karena membutuhkan akta yang asli. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 4 Ayat 5, hak tanggungan hanya dapat dibebankan kepada pemilik sah dari agunan tersebut. Dalam hal ini telah tercantum secara jelas nama debitur dalam sertifikat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan pribadi. 1. Bank garansi untuk tender. Bank garansi untuk tender di dalam negeri. Bank garansi ini merupakan bank garansi yang diberikan kepada borrower atau pemberi pekerjaan untuk keperluan leveransi atau kontraktor yang ingin ikut pada tender luar negeri tersebut. 2. Bank garansi untuk tender luar negeri. Bank garansi ini merupakan bank garansi yang diberikan kepada kontraktor yang ingin ikut pada tender pemborong yang mana borrower atau pemberi pekerja merupakan pihak luar negeri. 3. Bank garansi untuk pita cukai tembakau merupakan bank garansi yang diberikan kepada kontraktor bea cukai dalam keperluan perusahaan rokok atau menangguhkan pembayaran pita cukai tembakau terhadap rokok yang dikeluarkan pabrik untuk pengedar. 3. Bank garansi untuk perdagangan, agen atau dealer, yaitu salah satu jenis bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan. 4. Bank garansi untuk penangguhan bea masuk ialah suatu bank garansi yang diberikan kantor bea cukai dalam kebutuhan pemilik barang untuk menangguhkan pembayaran pita bea masuk. 5. Bank garansi untuk penerimaan uang muka kerja adalah sebuah bank garansi yang diberikan kepada pemberi kerja kepada kontraktor dalam penerimaan pembayaran dalam bentuk uang muka. 6. Bank garansi pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu bank garansi yang diberikan kepada pemberi kerja dalam kepentingan kontraktor sebagai penjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima. 7. Bank garansi untuk pemeliharaan. 8. Bank garansi terhadap maskapai pelayanan. 9. Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. 10. Bank garansi untuk pembelian aktiva tetap. 11. Bank garansi kepada Departemen Pertambangan dan Energi. 12. Bank garansi untuk menjamin pemberi kredit. 13. Bank garansi untuk pembelian atau pengadaan bahan baku. Pada dasarnya, ketiganya, baik jaminan perorangan, corporate guarantee, dan bank garansi adalah bentuk penanggungan yang ada dalam pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, perbedaannya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan tersebut. Apakah pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan, badan hukum, atau bank? Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut? Jelaskan dengan contohnya.
Pengertian sistem resi gudang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang yang memberikan pengertian, sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Penerbitan resi gudang hanya dilakukan oleh pengelola gudang yang memperoleh persetujuan badan pengawas, sedangkan derivatif resi gudang diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan non-bank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan badan pengawas. Sebagai dokumen kepemilikan barang, resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang tanpa harus disertai agunan lainnya. Resi gudang dapat dialihkan dan dijadikan sebagai dokumen penyerahan barang. Jenis komoditi yang dapat diresi gudangkan diutamakan barang untuk ekspor dan untuk ketahanan pangan. Persyaratan komoditi sistem resi gudang yaitu 1. Mempunyai usia simpan yang cukup lama, minimal 3 bulan, 2. Harga berkalkulasi, 3. Mempunyai standar mutu tertentu, 4. Mempunyai pasar dan informasi harga yang jelas, 5. Komoditi potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional. Jenis komoditi sistem resi gudang mencakup gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut. Dan tahun 2011 ditambah rotan dan garam. Selain komoditas tersebut, dapat juga disimpan di gudang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan asosiasi komoditi dengan tetap memperhatikan persyaratan komoditi yang diatur dalam penerbangan Pemerdag. Resi gudang memiliki beberapa tahapan yang prosedurnya telah diatur oleh Bapepti. Alur penertiban resi gudang prinsipnya, barang yang akan diresi gudangkan harus memenuhi standar yang ditetapkan pengelola gudang. Oleh karena itu, seluruh barang harus melewati tahap uji mutu dan penjaminan barang. Dokumen resi gudang akan diterbitkan pengelola gudang setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Seluruh data yang terkait dengan penerbitan resi gudang akan masuk ke sistem informasi resi gudang di pusat registrasi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan secara ringkas isi dari tugas makalah yang Anda kerjakan berupa pengalaman atau rumusan masalah dari jawaban dari hal tersebut. Rumusan yang dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang dialih tangankan. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai fidusia adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditur. Diaturnya data yang lengkap dan harus termuat dalam jaminan fidusia pasal 6 UU JF, secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Fidusia tidak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadap asas right decide, kecuali pengalihan atas benda tersebut, persediaan menjadi objek jaminan fidusia. Semula bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam undang-undang, tetapi berkembang dengan dasar jurisprudensi. Di Indonesia baru diatur dalam Undang-Undang Nomor pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai. Dengan konsep seperti itu, sudah sepantasnya perlindungan hukum pihak pemberi fidusia menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya. Namun kenyataannya sangat mungkin benda jaminan fidusia berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga karena dialihkan oleh debitur pemberi fidusia. Pihak penerima fidusia sebagai kreditur akan diposisikan pada posisi tidak menguntungkan karena benda jaminan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan atau debitur. Dalam praktek, tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat terancam sebab, misalnya diperjualbelikan musnah, hilang, digadaikan, disewakan, termasuk dirampas oleh negara. Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak penerima jaminan dari pelunasan piutangnya. Terlebih lagi akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terhadap keadaan tersebut, bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Dengan demikian, pelindungan hukum bagi penerima fidusia harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Terima kasih. Sekian hasil pemaparan UAS saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.